Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Ini sudah melanjutkan menonton part 2-nya. Jadi, untuk sahabat kisah-kisah misteri, bantu support channel kami. Yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Tidak berlama-lama, marilah kita mulai ceritanya. Ini dia ceritanya. Dalam sungai part 2. Aku hanya terdiam di tepian, melamun menatap air yang semakin meninggi mengenai wajah batu yang sedang diinjak teman-temanku. Tidak beres. Aku larut dalam lamunan hingga aku terkejut ketika Windy mulai menarik tanganku untuk naik ke atas batuan itu. Win, yang benar saja, aku kelepasan mengatakan itu dengan nada tinggi. Sial, mereka langsung mengarahkan pandangan kepadaku. Aku tahu, mungkin tak menyenangkan aku bisa mengatakannya. Padahal yang mereka tahu, aku ini adalah orang paling sabar di antara mereka. Namun, aku tak ambil pusing. Ini rencanaku, dan mau tidak mau aku harus ikut bergabung juga dengan mereka. Udah, siap ya. 1, 2, 3. Crack. Kamera itu berhasil menangkap gambar dengan grafik yang cukup baik. Cocok dengan cetak dengan gambar yang kami tangkap saat beristirahat tadi. Senyumku mereka seketika. Ternyata ide ini tidak terlalu buruk. Meski sedari tadi perasaan was-was menghantui pikiranku. Apalagi mulai kurasakan air sungai meninggi hingga merendam kaki kami. Jantung kembali berkedup hebat ketika samar-samar ku lihat sesuatu yang muncul mengitari kami, seperti rambut panjang yang terbawa aliran. Onggo Inggi. Aku melompat seketika. Penampakan itu berhasil memecahkan ketakutan. Sementara keempat temanku mulai memandang aneh. Kamu kenapa? Aku masih terkejut. Beberapa detik terdiam dengan mata membulat, menyadari apa yang kulihat. Bahkan pertanyaan dari Joko belum sempat kubalas. Aku begitu takut. Sudah, aku keluar saja. Kalian kalau mau foto-foto dulu, aku tunggu, ucap beralasan meski sebenarnya aku tahu mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Melihat wajahku yang pucat dengan bibir membiru, tak kuhiraukan mereka yang masih asik berfoto di atas bongkahan batu yang semakin terendam. Aku memutuskan untuk menepi sembari memperhatikan keempat temanku. Dan datang lagi sesuatu yang terlihat memutar mengitari mereka, seperti rambut panjang yang entah dari mana asalnya. Mulai kusadari itu sebenarnya Onggo Inggi. Hei, sudah fotonya, sudah cepat ke sini. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi entah mengapa mereka seperti tak mendengar teriakanku. Tawa mereka semakin meriah. Tanpa sadar, sesuatu sedang mengincar di dalam air yang tak tampak oleh mereka. Hanya aku yang bisa melihat makhluk itu. Dengar gak sih? Udah, dari arah selatan. Sayup-sayup ku dengar deru air yang semakin kencang mendekati ke arah kami. Aku tak mungkin naik lagi ke sana, sebab airnya sudah setengah badan tingginya. Air itu semakin merendam kaki mereka dengan rambut-rambut sedari, tapi muncul seakan ingin mengikat keempatnya. Aku langsung beranjak, tak peduli setinggi apa air itu. Aku terjang begitu saja. Meski harus jatuh bangun karena terpleset oleh batu selimut yang tak nampak olehku. Wih, pegang tanganku, udah ayo menurut.
Windy menoleh, wajah juga tampak ketakutan ketika menyadari aliran air dari arah selatan mulai meningkat seakan ingin melahap mereka. Sayang sekali, aku kurang cepat. Kami terseret begitu saja. Aku kewalahan mencoba menyelamatkan Windy dan Yani yang aku tahu tak bisa berenang. Mereka kegelapan. Begitu juga dengan Joko dan Tohib, meski keduanya cukup mahir dalam berenang. Namun, untuk melawan air sederas itu mustahil bagi kami. "Hip, tolong Yani dulu," aku mencoba berteriak sekuat tenaga kami, sambil mengendong Windy yang sudah tak sadarkan diri. Tohib yang masih kuat itu segera menyusul tubuh Yani yang mulai jauh terseret air. Benar-benar jadi petaka kali ini. Aku berhasil menyelamatkan Windy, sementara sedari tadi aku tak sadari keberadaan Joko. Beberapa saat setelah, hanya Tohib dan Yani yang datang menepi. Kemana Joko? Pikiran yang hendak tenang kembali tercampur aduk. Aku bingung harus bagaimana. Apalagi Yani mulai menangis melihat keadaan Windy yang tak sadarkan diri. Begitu juga mengisi Joko yang tak kunjung menepi. Aku beranjak lagi. Tak kuhiraukan beberapa luka yang ada di kaki, sebab tergores kerikil sedari tadi. Sungainya masih deras, tapi mengharuskan aku masuk kembali untuk mencari Joko. Tohib juga ikut denganku, tapi dia memilih menyusuri tepian seiring dengan aliran air, sedangkan aku bertugas mencari sambil berenang. Cukup sulit untuk menemukannya. Bahkan badanku mulai menggigil kedinginan, merasakan angin sekali menepuk punggungku. Joko tak kunjung ketemu, hanya kameranya saja yang berhasil kutenteng. "Hep, Windy dan Yani suruh jemput aja, Joko belum ketemu ini," titahku pada Tohib dan langsung dipahami olehnya. Tohib segera berlari meninggalkanku yang masih berenang menyusuri sungai. Langit semakin patang dan aku tak tahu di mana diriku sekarang. Seakan terbawa mengikuti aliran sungai yang tak pasti ujungnya. Tapi aku mulai menyadari bahwa diriku sudah jauh di tempat yang seharusnya. Kira-kira aku terbawa sekitar 1 kilometer dari tempat semula. Anak itu tidak ketemu. Kemana ini? Rasanya ingin menangis saat itu. Badanku sudah terlalu lelah, bahkan rasanya sudah matang berada di dalam air. Aku memutuskan kembali dengan berjalan kaki, menyusuri setiap tepi seraya mencari keberadaan Joko. Apa ini yang dibilang ibu? Sambil menepuk dahi, aku menumpahkan air mata yang tak bendung hingga memanjiri pipiku. Menyesal sudah pasti aku rasakan. Ketakutan juga berdominasi saat itu. Mentalku seakan hilang begitu saja, bersamaan dengan rasa resah yang tak henti datang. Kalau Joko benar hilang, bagaimana cara aku mengatakan kepada orang tuanya? Dari kejauhan, kulihat seorang berlari sambil menenteng senter ke arahku. Dia Tohib, sambil membawa handuk dan juga jaket tebal. Tak kusangka dia menyusul sejauh ini dengan jalan kaki. "Hib, kenapa kamu jauh-jauh ke sini?" Aku tak berbohong bahwa hatiku begitu senang mendapatkan teman yang memperhatikanku. Dia juga sekaligus tempat aku menahan air mata ketika berat rasanya. "Sudah, tenang dirimu dulu. Aku sudah bilang dengan keluarga Joko. Kalau tidak ketemu bakal dibantu polisi," ucap Tohib yang menjumpa menenangkanku. Campur aduk rasanya, senang dan juga takut menjadi satu. Sudah pasti keluarga Joko kecewa dan tak menyangka. Aku juga tak henti menyalahkan diriku atas kejadian yang telah terjadi. Kalau saja aku dengar nasihat ibu, aku takkan mungkin terjadi hal seperti ini. Kami pulang tanpa Joko, dengan keadaan lelah serta hati yang terpukul. Sejak tadi Windy juga tak henti menangis. Kehilangan kekasih hati. Kami mengharapkan mukjizat Tuhan membawa pulang Joko malam itu juga. Mungkin ini sudah takdirnya. Berapa hari kemudian,
Polisi tak henti mencari. Hari demi hari, pencarian nihil. Kami tak menemukan keberadaan Joko di sekitar sana. Hingga pencarian dihentikan karena sudah 3 hari tak kunjung ketemu. Kami juga menyerah. Mental kami sudah lemah. Melepas kepergian Joko yang memukul hati. Benar saja, keluarganya menyalahkan aku habis-habisan. Aku pun sempat hampir dipenjara karenanya. Kehidupan yang tak terduga. Pertemanan kami berubah 180 derajat. Hanya sisa aku yang masih memiliki harapan untuk mencari keberadaan Joko dan mengembalikan pertemanan kami. Berapa hari kemudian, aku kembali berkunjung ke sungai itu sembari membawa ranjang berisikan bunga tabur. Mataku berkaca-kaca. Aku sungguh tak menyangka kejadian itu akan menghampiri begitu saja. Aku tak siap merelakan Joko yang sekarang entah kemana. Namun, dari kejauhan aku melihat boneka yang berpakaian sama persis dengan apa yang dipakai Joko. Bertelanjang dada serta kolor biru yang melekat pada kakinya. Jantungku serentak berkedut begitu kencang. Aku berlari menghampiri dan terkejut bukan main. Rupanya itu benar mayat Joko yang tersangkut di bawah batu. Sekujur badannya bengkak membiru. Kedua tangannya sudah tidak utuh, entah dimakan apa. Aku langsung menelepon satu persatu temanku dan juga keluarga Joko. Tidak menunggu lama, hanya sekitar 30 menit saja mereka langsung sampai ke sana. Membuat pecah tangisan kami. Keadaan mayat Joko mengenaskan. Berhari-hari hanyut entah kemana dan akhirnya kembali lagi ke sana. Aku tak tahu apakah ini hanya kebetulan atau apa. Rasanya aku mulai percaya mitos yang diceritakan ibuku tentang sungai itu, Onggo Enggi, masih ada di sana, entah mencari mangsa atau hanya menjaga. Hatiku masih terpukul meski sudah bertahun-tahun kejadian itu berlalu. Aku mengingat jelas bagaimana kami berpisah begitu saja. Bahkan pertemanan itu ikut hilang, jelas karena kecewa. Aku pun tak henti mengikuti diri serta menyalahkan apa yang sudah terjadi. Jika yang kuucapkan sepanjang hari ketika aku mengingatkannya lagi. Beberapa tahun berikutnya, sungai itu kembali gempar. Beberapa orang yang sedang memancing tak sengaja menemukan mayat wanita tanpa busana yang terdampar di tepian. Sepertinya itu korban pembunuhan. Entah, aku tak ingin mencari tahu lagi tentang tempat itu. Cukup untukku sebagai rasa sakit hati yang mendalam. Tamat. Sampai di sini kisah yang kami bagikan. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga adab, menjaga lisan, dan senantiasa berdoa kepada Sang Pencipta dimanapun kalian berada. Kalian ingin tahu sebenarnya terjadi? Warga di sekitaran desa sudah menemukan 3 korban. Di antaranya mayat yang dibuang, namun nama tempat harus kita sembunyikan, takutnya menyinggung pihak manapun. Sekian cerita dari kami. Diharapkan jika ada kesalahan dalam ucapan, kami meminta maaf. Sekian, kami pamit. Wassalam.